Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlon Radambani, NIM 22132728, kelas A, semester 2. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan sebagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Diharto Escape Nurse MPD. Anatomi sistem pencernaan. Satu, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan, merupakan pintu gerbang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari satu pencernaan, sumber sekunder, respirasi, area manipulasi suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah tempat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari seluruh pencernaan, sumber sekunder, respirasi, area manipulasi suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat menentukan rasa. 2. Memilih makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa makanan, penglihatan, dan bau pemaikan atau buruk akan ditolak dalam memilihan. Fisiologis juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. 3. Penghalus makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan pengunyahan untuk menghaluskan makanan gigi dan pipi semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik dan hingga menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. 4. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecahkan menjadi potongan kecil. 2. Faring dari bahasa Yunani. Pharynx adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabung muskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Pada umumnya faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring lirigal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menunjukkan esofagus. 1. Fungsi faring. Fungsi faring utama. Faring adalah sebagai saluran pencernaan makanan
dari rongga mulut hingga esofagus. Hubungan faring, hidung, dan laring membuat faring menjadi cukup penting dalam suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. 3. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu pencernaan, yaitu kerongkongan terletak antara trakea dan tulang belakang. Garis tengah dan bergabung dengan jantung ujung lambung. Pada orang dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm. Saat seseorang menelan dinding otot kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan. Satu fungsi esofagus. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristatik, dan mencegah laju cairnya dari perut kerongkongan. Adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot. Gaster. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang lebih dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu kardia. Kardia merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan, letak ada di dekat simter kerongkongan bawah, yaitu katop yang memisahkan isi lambung dan kerongkongan. Fundus adalah lengkungan di bagian lambung. Badan lambung adalah bagian tengah lambung. Pilorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pilorus berfungsi dengan sphincter pilorus atau kutub yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Jenis-jenis penyakit pelambung. 1. Penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung, namun malah naik kembali ke kerongkongan. 2. Ulkus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi atau pengguna obat yang tidak sesuai dosis. 3. Gastris. Gastris adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang bertumbuh di dalam lambung.
Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus, Epstein-Barr, dan terkena zat tertentu seperti asbestos dan bahan industri batu bara dan karet. Jenis prosedur beda lambung. Penyakit lambung biasanya dapat diagnosis dan diobati dengan prosedur. 1. Endoskopi. Endoskopi adalah proses minum invasi untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter akan memasuki endoskopi lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat syarat besar dari perut. 2. Beda perut. Beda perut terbuka perlu dilakukan untuk penyakit serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan siklus yang pecah.